Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan kumpulan khutbah Idul Adha 1441 Hijriah yang dirilis oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dipergunakan sebagai khutbah di rumah atau di tempat terbuka kecil di sekitar rumah. Materi khutbah yang pertama berjudul Wabah Belum Berakhir, disusun oleh Bapak Budi Setiawan dari Kauman Yogyakarta, yang beliau merupakan Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita demikian banyaknya, yang tak mampu kita menghitungnya. Meski kita juga menyadari suasana pandemi COVID-19 belum juga usai. Pandemi dengan segala dampaknya yang dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia, termasuk umat Islam di tanah suci yang selalu kita rindukan. Pelaksanaan jamaah haji tahun 1441 Hijriah ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini sangat dibatasi jumlah jamaahnya. Bahkan jutaan calon jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk 221.000 calon jamaah haji dari Indonesia yang telah menunggu bertahun-tahun, harus menahan diri dan bersabar karena tidak bisa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Tetapi semua itu tidaklah sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima selama ini. Dalam Quran surat Al-Kautsar disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita cermati karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima selama ini. Nikmat yang la tuhsuha, yang kita tak pernah bisa menghitungnya. Maka sudahkah kita menjalankan perintahnya, yaitu sholat dan menyembelih kurban? Dua hal inilah yang insya Allah akan mampu meningkatkan rasa syukur kita, serta tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah. Sholat bentuk pengabdian manusia, hamba Allah kepada Sang Khaliq. Di dalamnya ada puji-puji,
Ada puja-puji, doa untuk menyampaikan harapan yang dikemas dalam gerak tertentu, yang tentu saja semua itu ada makna yang luar biasa. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk terus menjalankan ibadah sholat tersebut secara sempurna. Bertahun kita sudah jalani ribuan bahkan puluhan ribu rakaat sholat kita jalankan. Apakah hal tersebut sudah menjaga diri kita menjadi orang yang selalu bersyukur, sehingga apapun yang terjadi, yang ada hanyalah kenikmatan pada diri kita? Ada banyak pemahaman hikmah sholat yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat yang kita jalankan dengan segala kesungguhan dan mampu menjaga diri kita sekaligus membawa pencerahan pada peradaban, karena mampu mewujudkan nahi mungkar dalam makna yang sebenarnya. Kewajiban sholat ini harus terus kita gemakan pada diri kita, anak dan keluarga kita, serta masyarakat. Jangan kita terjebak pada rutinitas dan hal-hal yang dapat melalaikan sholat, karena orang yang melalaikan sholat akan celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Kita ingat pesan dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, Idul Adha tak pernah lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas yang secara logika manusia sulit diterima. Tetapi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat logika iman yang luar biasa, dan ini pembelajaran bagi kita semua, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan berupa pengorbanan yang luar biasa dari seorang sosok manusia yang sangat mencintai anak lelaki yang telah lama ditunggu kelahirannya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalahkan segalanya. Ego yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam luluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam berniat untuk menjalankan tugas yang berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang bijak, Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan kewajiban tersebut sebagai sang putra kepada sang putra Ismail alaihissalam. Ismail putra yang dididik dalam iman, tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan luar biasa yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. As-Saffat 102. Jawaban luar biasa dari Ismail alaihissalam. Tidak mungkin kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendidik putranya dengan dasar iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita sejauh mana kita sudah menjalankan ibadah sholat dan ibadah kurban dengan baik dalam arti makna yang luas.
Ibadah sholat kita laksanakan dalam bentuk ketaatan yang akan berbuah pada akhlak diri yang santun di masyarakat. Serta ibadah kurban yang senantiasa akan mampu meningkatkan jiwa pengorbanan pada diri kita, melepaskan sebagian hak kita demi kepentingan bersama. Sekarang ini sebagian saudara kita menjadi kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Demikian pula terjadinya bencana alam di berbagai daerah yang menimbulkan dampak penderitaan yang tidak ringan. Untuk itu, marilah kita tunjukkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita merelakan sebagian hak kita untuk membantu saudara kita yang menderita. Inilah bentuk kurban dalam arti yang luas yang perlu kita jalankan. Aqulu qauli hadza astaghfir lakum. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, menghaturkan segala puji atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kami sadar kami ini makhluk yang sangat lemah. Untuk itu ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mampu mengatasi segala cobaan yang sedang menimpa diri kami, termasuk pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, pererat silaturahim di antara kami, kuatkan kerjasama dan hindarkan silih sengketa di antara kami. Ya Allah, jauhkan rasa takabur, sikap congkak yang hanya akan membuat kami menjadi lengah dan lalai. Ya Allah, tanamkanlah pada diri kami ketaatan kepadamu, serta semangat berkurban untuk membantu sesama yang menderita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa di-share kepada saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.